Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 212410101002 dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini diberikan soal pada mata kuliah Sistem Basis Data pada praktikum, yaitu di materi Select dan Order By. Di sini diharuskan untuk menjawab pertanyaan dari poin A sampai poin I. Yaitu select, ada select sebagian kolom, ada alias, penggabungan kolom, kolom bertipe tanggal, selisih tanggal, perhitungan antar kolom pada satu baris, order by, dan sorting dua kolom. Kita lanjut saja pada PG adminnya, di codingannya. Di sini pada soal 4 dan 5 di poin A select, kita diharuskan untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers dan menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Di sini kita menggunakan select, lalu ada asterisk atau bintang, dan kita mengambil atau from dari tabel supplier. Kalau kita run seperti ini. Nah, ditampilkan yaitu ada supplier ID, company name, contact name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, fax, dan homepage. Dan ini sampai ke bawah secara lengkap ditampilkan semua. Lanjut pada soal ke nomor 5 tadi, yaitu menampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Kita menggunakan select, lalu asterisk atau bintang, dan diambil atau from dari tabel customer. Kalau kita run seperti ini. Di sini ditampilkan dari tabel customer, yaitu ada customer ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, country, phone, dan fax. Dan di sini ditampilkan semua nama customer beserta keterangan atau identitasnya secara keseluruhan. Seperti yang kita tahu bahwa select di sini, materi select ini berfungsi untuk menampilkan data dari tabel secara keseluruhan. Lanjut pada poin ke B, yaitu select sebagian kolom. Di sini pada menjawab soal pada nomor 3 dan 4, yaitu pada nomor 3, menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Di sini kita menggunakan select, bahwasanya pada asterisk atau bintang di sini kita menggantinya dengan produk ID, produk name, unit price, dan unique in stock. Produk ID itu sebagai ID produk, produk name itu sebagai nama produk, unit price sebagai harga, dan unit in stock itu adalah stok dari tabel per unitnya. Dari tabel produk, dan diambil dari tabel produk menggunakan form. Sini kita run. Nah, di sini ditampilkan juga yaitu produk ID, produk name, unit price, dan unit in stock secara keseluruhan seperti ini. Lanjut untuk soal nomor 4, yaitu menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Di sini kita menggunakan select, supplier ID, company name, country, contact name, from suppliers. Atau diambil dari tabel supplier. Supplier ID berarti ID supplier, company name berarti nama perusahaan, country berarti asal negara, dan contact name berarti contact person. Berarti kita run di sini. Nah, di sini muncul supplier ID, company name, country, dan contact name secara keseluruhan. Lanjut pada poin ke C, yaitu alias. Di sini alias itu berfungsi untuk menggantikan nama dari suatu kolom sesuai yang diinginkan. Di sini untuk menjawab nomor soal 3 dan 4, yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom, yaitu ID prod, sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Di sini ID prod itu merupakan ID produk, lalu sesuai nama kolom asli di sini merupakan nama produk itu tetap, lalu harga juga tetap,
Lalu stok semua barang dagangan ini dialiaskan menjadi stok BRG atau stok barang. Kita lihat di sini, kita select produk ID ini dialiaskan menjadi ID prod, lalu produk name itu adalah nama produk yaitu samad atau tetap, lalu unit price di sini dialiaskan menjadi harga, dan unit in stock dialiaskan menjadi stok barang dan diambil dari tabel produk. Di sini digunakan petik 2 karena untuk menampilkan secara keseluruhan stok semua barang dagangan, karena seperti yang kita tahu itu menampilkan 2 suku kata. Kalau kita run, nah muncul ID prod, produk name, harga, dan stok barangnya. Di sini stok barang merupakan stok semua barang dagangannya. Dan ini ditampilkan secara keseluruhan atau sama. Lanjut pada soal nomor 4, yaitu menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom. Di sini sesuai nama kolom asli, yaitu ID supplier, lalu nama PRSHA itu dialiaskan, nama perusahaan itu dialiaskan menjadi nama PRSH, lalu asal negara itu sesuai nama kolom asli yaitu country, serta kontak person semua supplier ini dialiaskan menjadi kontak person dan diambil dari tabel supplier. Di sini kita select supplier ID, itu ID supplier, company name itu dialiaskan menjadi nama PRSH tadi, lalu country dialiaskan menjadi asal, country yaitu asal negara, serta kontak name itu diambil dari tabel supplier. Jika kita run seperti ini. Ada supplier ID, nama PRSH, asal, dan kontak name. Dan secara keseluruhan ditampilkan. Lanjut kepada poin D. Di sini yaitu penggabungan kolom. Yaitu ditugaskan pada soal 4 dan 5 menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Di sini bisa kita lihat di PG admin, di sini kita memasukkan codingan, yaitu kita select untuk menampilkan tadi supplier ID, berarti ID supplier, company name itu nama. Di sini kita memisahkan address, city, dan country pada satu kolom dialiaskan yaitu alamat, dan itu dipisahkan dengan koma dan diambil dari tabel supplier. Jika kita run itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini ada alamat yaitu di company name yaitu Exotic Liquids 49 Gilbert Sand, dengan city-nya itu London dan country-nya atau asal negara itu UK atau United Kingdom. Di sini kita bisa lihat dipisahkan dengan koma. Lanjut pada soal nomor 5, yaitu menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap itu terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Dengan alamat di sini dengan alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Di sini bedanya nomor 4 dan 5 tadi, pemisahan nama lengkap, title, first name, dan last name-nya yaitu spasi. Di sini bisa kita lihat di codingan yaitu ada select, title of courtesy, lalu ada spasi, first name, spasi, last name, alias nama lengkap. Di sini nama lengkap itu dialiaskan nama lengkap itu mencakup ada title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Lalu ada alamat lengkap tadi sama seperti soal sebelumnya, ya mencakup ada address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma dan diambil data tersebut dari tabel employee. Kalau kita run seperti ini. Bisa kita lihat di nama lengkap di sini, ini title, miss-nya,
Nancy itu first name, dan Davolio itu adalah last name. Seperti kita lihat di sini dipisahkan dengan koma. Lalu pada alamat lengkap di sini juga dipisahkan dengan di sini dipisahkan, nama lengkap dipisahkan dengan spasi, sedangkan alamat lengkap dipisahkan dengan koma. Seperti yang kita tahu, di sini berarti addressnya 50720 AB NAPT 2A dengan city-nya itu Seattle dan country-nya itu USA. Lanjut pada poin E, di sini kolom bertipe tanggal. Pada soal nomor 4 dan 5 yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari, angka, tahun, angka 4 digit. Di sini kita lihat bahwa Diamond D itu adalah nama hari, berarti ditampilkan itu nama berarti Selasa, Senin seperti itu. Lalu Mon ditampilkan nama juga, mengindikasikan nama berarti bulan, Januari, Februari dan sebagainya. Lalu ada YY, ini adalah adalah tahun terakhir, 2 tahun terakhir. Berarti misal kalau 2022 berarti yang ditampilkan YY di sini adalah 22. Berarti yang kita ditugaskan itu untuk memodifikasi, mengubah format tanggalnya menjadi bulan yaitu angka. Berarti kalau bulan itu angka tadi, bulan tadi ada Mon itu adalah nama, berarti kalau angka bulan itu berarti MM, lalu hari di sini angka, berarti kita masukkan DD, dan tahun angka 4 digit ini berarti kita masukkan YY 4 kali. Nah, seperti ini. First name dipisahkan dengan last name, berada dialiaskan pada nama kolom nama lengkap, lalu birthdate dialiaskan menjadi tanggal lahir. Lalu to chart now ini tadi menjelaskan tentang tanggal. Format tanggalnya tadi di sini bisa kita lihat DD, YY dialiaskan pada nama kolom sekarang dan diambil dari tabel employee. Kalau kita run seperti ini, ada nama lengkap di sini, lalu ada tanggal lahir dan tanggal sekarangnya. Bisa kita lihat di sini, tanggal lahirnya itu angka, 4 tahun secara utuh, 4 digit, dan tahun secara utuh. Lalu di sini bulan juga angka, tanggal juga angka, dan di kolom sekarang juga seperti itu sama. Lanjut pada soal nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, yaitu angka, hari, nama, tahun 2 digit. Bulannya angka tadi sama, tapi harinya atau nama itu diganti day, lalu tahun angkanya itu menjadi 2 digit, yaitu YY. Bisa kita lihat di sini. First name, kita select first name, lalu spasi, last name, alias di nama lengkap, lalu birthdate, dialiaskan tanggal lahir. Di sini perbedaannya tadi ada MM itu bulannya secara angka, lalu harinya itu secara nama kita masukkan day, lalu tahun 2 digit akhir yaitu YY. Dialiaskan pada nama kolom sekarang dan diambil dari tabel employee. Kalau kita run seperti ini, ada nama lengkap ditampilkan di sini, Nancy Davolio dipisahkan dengan spasi, lalu ada tanggal lahir, dan sekarang. Di format tanggal ini, di sekarang ini bisa kita lihat tanggal ada bulan kelima, hari ke minggu, Sunday, dan ke tahun 2022. Lanjut pada poin F, yaitu selisih tanggal. Di sini, di selisih tanggal, pada soal 4 dan 5, yaitu menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, dan tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Pada soal nomor 5, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Selisih tanggal di sini bisa kita lihat, kita menggunakan extract year from age now birthdate. Di sini bacanya yaitu kita mengekstrak tahun dari usia saat ini dengan selisih
tanggal lahirnya. Jika di codingannya itu seperti ini, yaitu kita salah memasukkan ID employee atau ID pegawai, yaitu birth date atau tanggal lahir, lalu hire date, di sini tanggal mulai kerja. Nah, kita mengekstrak tahun dari usia saat masuk kerja diselisihkan dengan tanggal lahirnya dan dimasukkan atau dialiaskan menjadi kolom usia saat masuk perusahaan dan diambil dari tabel employee. Di sini bisa dilihat di tabel di outputnya, yaitu usia saat masuk perusahaan itu diambil dari selisihnya tanggal masuk dengan tanggal lahirnya. Di sini 1992 hire date-nya dengan tanggalnya 1948 dan 92 dikurangi 48 adalah 43 tahun. Berarti usia saat masuk perusahaan itu sampai saat ini adalah 43 tahun. Usia saat employee tersebut masuk ke perusahaan adalah 43 tahun. Lanjut pada tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Di sini kita mengselect employee ID, yaitu ID pegawai, hire date adalah tanggal mulai kerja, saat ini adalah sekarang, dialiaskan atau dimasukkan pada nama kolom tanggal sekarang, dan kita mengekstrak tahun from age now, usia saat ini dengan diselisihkan dengan tanggal mulai masuk kerja dan dialiaskan dengan nama kolom masa kerja sampai saat ini diambil dari tabel employee. Kita run seperti ini. Ada ID employee, hire date, tanggal sekarang, dan masa kerja sampai saat ini. Masa kerja sampai saat ini tadi adalah selisih dari usia atau usia hire date-nya dan tanggal sekarang. Bisa kita lihat tanggal sekarang adalah 2022 tahunnya, dan dengan hire date yaitu 1992. Berarti kalau dikurangi 2022, dikurangi tahun 1992 adalah 30 tahun. Berarti masa kerja sampai saat ini sudah 30 tahun. Lanjut pada poin ke G, di sini yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Pada soal nomor 3 dan 4, yaitu untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity yang dikalikan dengan unit price dari tabel order detail. Pada nomor 3 di sini kita mengselect order ID, yaitu merupakan nilai dari order ID-nya, quantity adalah quantity, unit price, serta nilai quantity itu dikali dengan unit price-nya dan dialiaskan di sini. Saya menggunakan nama kolom total dan diambil dari order detail. Kalau kita run, seperti ini ditampilkan ada order ID, quantity, unit price, dan total. Seperti yang kita lihat tadi bahwa quantity itu dikalikan dengan unit price, berarti 12 dikali 14 adalah totalnya adalah 168. Seperti itu. Lanjut pada soal nomor 4, di sini untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini codingannya yaitu kita select produk ID, atau ID produknya yaitu unit price atau harga per unit, lalu units on order di sini adalah jumlah yang dipesan serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini nilai barang yang dipesan yaitu units on order dikali dengan unit price-nya. Di sini dialiaskan dengan nama kolom yaitu nilai barang yang sedang dipesan dan diambil dari tabel produk. Jika kita run, nah seperti ini, ditampilkan produk ID, unit price, dan units on order, juga nilai barang yang sedang dipesan. Seperti kita lihat tadi bahwa perintahnya yaitu untuk menampilkan nilai barang yang sedang dipesan. Seperti yang kita tahu bahwa unit price di sini 8, sedangkan atau unit price itu adalah harga per unitnya, lalu harga per ordernya itu 0. Kalau misalnya ordernya itu quantity-nya 0, berarti kalau dikalikan dengan unit price-nya itu berarti 0.
Nah, berarti tidak ada pesanan. Lalu jika di tabel nomor 2 di sini, kalau bisa kita lihat bahwa unit on order-nya itu adalah 40, berarti 40 ini dikali dengan harga per unitnya yang dipesan adalah 19, berarti dikali hasil atau nilai barang yang sedang dipesan itu 760 unit. Lanjut pada poin ke H, di sini order by. Order by di sini adalah fungsi untuk mengurutkan nama kolom sesuai dengan yang diinginkan. Dan ASC dan DEX ini adalah ascending dan descending. Ascending itu mengurutkan dari yang paling kecil dan ke paling yang terbesar. Sedangkan dengan descending itu adalah pengurutan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Misalkan kita punya nilai 1 sampai 10, kalau ascending berarti kita mengurutkan dari yang paling kecil ke paling yang terbesar, berarti kita 0, urutkannya yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 10. Dan sebaliknya, kalau descending pengurutan dari nilai terbesar ke yang terkecil, kalau nomornya 1 sampai 10, 0 sampai 10 berarti 10-nya itu 10, 9, 8 sampai 0. Fungsinya ini kita menjawab soal nomor 5 dan 6, itu soal nomor 5 menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Berarti kalau paling sedikit kita menggunakan ascending. Di sini H, kita mengselect produk name. Untuk nama produk, menampilkan nama produk, lalu units on order, jumlah yang diorder. Dari tabel produk, order by diurutkan secara ascending berdasarkan produk yang paling sedikit dipesan, yaitu units on order. Bisa kita run. Seperti ini, kita run produk name-nya dan units on order. Secara yang paling sedikit, ini kita lihat units on order-nya itu 0 sampai 10, 40, 70, sampai 100 yang paling besar ordernya. Dan ini sudah diurutkan dari yang paling terkecil. Yang paling sedikit diorder menggunakan ascending. Lalu soal selanjutnya di nomor 6 yaitu menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Di sini kita select last name, first name dengan mengekstrak tahun saat ini, usia saat ini, dan dengan diselisih oleh tanggal masuk, dialiaskan kita masukkan nama kolom yaitu masa kerja sampai saat ini dan diambil dari tabel employee dan diurutkan berdasarkan nama belakang paling besar. Nama hurufnya last name dari employee tersebut menggunakan descending. Bisa kalau kita urutkan, nah seperti ini bisa kita lihat. Diurutkan nama paling besar itu bisa kita lihat di sini ada Suyama, Michael, dan Peacock Margaret. Di sini last name, kenapa Suyama dulu? Karena bisa kita lihat bahwa huruf S dan P ini lebih besar huruf S. Dan di bawahnya juga seperti itu. B, C, D, F, K, L, P, S. Diurutkan dari last name-nya atau nama akhirnya. Nama paling besar, berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Lanjut pada soal yang ke I, yaitu mengsorting dua kolom. Sorting di sini yaitu perpotongan. Di sini yaitu kita sorting dua kolom di sini, perpotongan dua kolom. Mengharuskan perpotongan itu melibatkan dua kolom. Di sini yaitu kita diharuskan untuk menampilkan nama produk, harga yang telah diberikan atau dengan diskon 25%, dan menampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini codingannya yaitu kita select produk name, yaitu produk name adalah nama produk, unit price adalah harga per unitnya, lalu di sini seperti yang kita tahu diharuskan untuk menampilkan harga yang telah diberikan diskon 25%. Di sini kita
kalikan antara unit price atau harga per produk dikalikan dengan diskon. Di sini kita masukkan bintang dikali 0,75. 0,75 di sini adalah 25%, yaitu 25 dibagi 100. Dan dialiaskan nama kolom yaitu harga diskon dan diambil dari produk, tabel produk, order by diurutkan berdasarkan secara descending dari tabel produknya dan juga harga per unitnya secara descending. Kalau kita run seperti ini, di sini kita bisa lihat ditampilkan yaitu ada produk name, unit price, dan harga diskon. Di sini tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Di sini bisa kita lihat produk name ini ditampilkan dari yang paling besar, lalu juga harga real paling mahal, harga realnya di sini ditampilkan juga yang paling besar. Seperti ini. Baik, dari saya cukup. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.